Perkenalkan, saya Narmayana Ramadana dengan NIM 145205009 dari Prodi S1 Kebidanan Fakultas Kesehatan Masyarakat. Jadi di sini saya akan menjelaskan fase menstruasi, fertilasi, dan laktasi. Baik, proses yang pertama itu adalah proses terjadinya menstruasi. Dari otak, hipotalamus akan menghasilkan GnRH atau gonadotropin releasing hormone. Selanjutnya, GnRH itu akan merangsang kelenjar pituitari anterior, dan kelenjar pituitari anterior akan mengeluarkan FSH dan LH. FSH itu adalah follicle stimulating hormone, sedangkan LH itu adalah luteinizing hormone. Ini adalah pengatur utama siklus menstruasi. Selanjutnya, FSH akan menaik di awal dan merangsang pertumbuhan folikel. Sedangkan LH akan meningkat tajam di tengah siklus hari ke-14 yang disebut lonjakan LH. Lonjakan ini memicu ovulasi. Selanjutnya di C itu perubahan di ovarium atau indung telur. Yang awalnya dia itu berbentuk folikel kecil yang mulai berkembang, dan di tengah itu akan menjadi matang. Saat lonjakan LH, ovulasi, sel telur akan keluar. Setelah itu akan membentuk korpus luteum. Selanjutnya di bagian ini kadar estrogen dan progesteron. Estrogen ini yang warna biru muda. Estrogen akan naik saat folikel berkembang dan puncak sebelum ovulasi. Selanjutnya progesteronnya akan naik setelah ovulasi, dihasilkan korpus luteum dan menyiapkan rahim untuk kehamilan. Selanjutnya di bagian terakhir, perubahan endometrium atau dinding rahim. Hari pertama sampai ke-4 menstruasi, lapisan rahim akan luruh. Setelah itu dinding rahim akan menebal karena estrogen. Setelah ovulasi makin tebal karena progesteron. Jika tidak terjadi kehamilan, hormon menstruasi akan turun lagi. Baik, selanjutnya adalah proses fertilisasi. Mulai dari indung telur. Di indung telur akan melepaskan oosit sekunder. Setelah itu sel telur akan masuk menuju saluran ke tuba falopi. Jika bertemu dengan sperma terjadi pembuahan dan terbentuklah zigot. Perkembangan awal sel mulai dari hari pertama, yaitu zigot atau satu sel. Hari kedua membelah jadi 2 sel. Hari ketiga jadi 4 sel. Hari keempat dia akan menjadi 16 sel yang disebut morula. Proses ini disebut pembelahan mitosis. Jumlah sel bertambah tapi ukuran masih kecil. Selanjutnya hari kelima itu pembentukan blastokista awal. Sudah ada rongga dan mulai ada pembagian bagian dalam dan luar. Selanjutnya hari ke-6 dan ke-7 blastokista akan matang dan bergerak menuju ke rahim. Dia akan implantasi atau penempelan di hari ke-8 dan 9. Embrio mulai implantasi di endometrium atau lapisan rahim. Ini adalah awal kehamilan. Embrio akan menempel dan mulai berkembang lebih lanjut. Baik, di sini saya akan menjelaskan proses laktasi. Yang pertama itu bayi akan menghisap puting atau awal rangsangan. Saat bayi menyusui, puting akan
terangsang. Rangsangan ini diterima oleh reseptor mechanoreseptor di payudara. Itu adalah bagian dari sistem saraf yang membantu kita merasakan sentuhan dan tekanan sehingga tubuh bisa merespon dengan tepat. Selanjutnya itu sinyal akan naik ke otak, yaitu di hipotalamus. Respon dari hipotalamus itu akan melakukan dua hal. Yang pertama itu dia akan mengaktifkan oksitosin yang dikirim sinyal ke hipofisis posterior dan mengeluarkan oksitosin. Fungsinya itu membuat otot di payudara berkontraksi dan ASI keluar. Selanjutnya mengatur prolaktin. Di sini dia akan mengatur prolaktin dan mengurangi penghambat prolaktin dan merangsang hipofisis anterior untuk mengeluarkan prolaktin. Fungsinya untuk membentuk atau memproduksi ASI. Hasil akhirnya prolaktin akan menghasilkan produksi ASI, sedangkan oksitosin akan mengeluarkan ASI. Dan terjadi refleks berantai. Bayi menyusui, selanjutnya ASI keluar, bayi makin menyusui. Ini disebut dengan refleks positif atau feedback positif. Sekian dari saya, jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.